Terima kasih sudah bergabung dengan channel Telkom Developer Network. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Codebase Mobile, khususnya React Native, yang digunakan oleh teman-teman developer mobile kita di Telkom Developer Network. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa-apa saja yang ada di dalam Codebase tersebut dan juga beberapa fungsinya secara umum. Dalam Codebase ini, isinya hampir sama dengan proyekan React Native biasanya. Ada Android, iOS, App, kemudian App.js, Package.json, dan lain sebagainya. Jadi kita akan fokus di folder App. Di mana dalam folder ini ada 10 folder lain yang punya fungsi dan kegunaannya masing-masing. Di sini ada components, configs, constants, i18n atau internationalization, redasers, routers, screens, store, styles, dan terakhir adalah utils. Kita akan bahas mulai dari components. Components, seperti yang kita tahu, dan sesuai seperti namanya, adalah sebuah komponen ataupun item yang akan kita gunakan secara berulang kali dan kita panggil di screen yang membutuhkan. Di dalam komponen sendiri ada elemen dan juga layout. Kita buka elemen. Contohnya adalah button. Di sini penamaan yang digunakan juga adalah penamaan sesuai dengan komponen yang digunakan. Contoh di dalam komponen button. Button yang dipanggil di sini bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah komponen, dan ini adalah komponen button. Nah, di dalam button itu sendiri, dalam folder button itu, ada sebuah folder test dan 3 file yaitu component.js, index.js, dan styles.js. Folder test ini digunakan untuk melakukan unit testing terhadap komponen ini dan akan kita bahas selanjutnya saja. Nah, selain itu ada component.js, di mana ini adalah inti dari button tersebut. Sebelumnya kita mulai dari index.js. Ini lebih ke arah penamaan supaya memudahkan kita dalam memanggil komponen tersebut. Kemudian ada style.js, yaitu berisi styling, bisa berupa warna, lebar, tinggi, ataupun pemosisian. Nah, intinya ada di dalam komponen.js, di mana di sini kita bisa menggunakan function, menulis function, dan juga melakukan rendering yang digunakan untuk di tampilan. Atau seperti ini, di dalam komponen ini ada sebuah render yang secara seperti ini. Oke, kita lanjut dari elemen ke dalam layout. Layout sendiri sekarang masih ada satu, yaitu main screen. Apa itu main screen? Main screen adalah sebuah komponen yang akan kita panggil selalu di dalam sebuah screen. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita apabila ada navigasi, apabila kita butuh menampilkan loading dan juga menampilkan toast. Ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Nah, setelah dari layout, di komponen sudah selesai. Kita lanjut ke dalam configs. Config sendiri sekarang isinya adalah image dan endpoint. Pertama kita bahas images. Dalam image sendiri ada, dalam image ini sendiri kita akan memanggil image yang telah kita simpan di dalam aset. Nah, contohnya di sini di dalam asset/image back.png, sini akan kita simpan ke dalam yang namanya back. Checkbox on akan kita simpan dalam nama checkbox on, sehingga
Kedepannya, apabila kita ingin menggunakan gambar ini, kita tidak perlu memanggil dengan nama seperti ini, tapi cukup dengan nama yang kita simpan. Kemudian kita lanjut lagi ke dalam networking. Networking berisi function yang digunakan untuk melakukan fetching data atau HIT API. Di sini dibagi berdasarkan metode yang digunakan. Misalnya ada get, kemudian ada post, fetch, put, dan remove. Kebanyakan developer sekarang yang digunakan adalah get, post, dan put. Untuk mengetahui secara detail mengenai apa saja function di dalam networking ini, akan kita bahas di episode selanjutnya. Kemudian ada services yang berisi list dari URL yang akan kita gunakan dalam networking tadi. Dan kita lakukan penamaan sesuai dengan apa fungsi dari URL tersebut. Misalnya kita butuh untuk mendapatkan list dari user, maka kita beri nama get list user atau get user by ID untuk mendapatkan user sesuai ID-nya dan di sini ada login. Oke, kita lanjut lagi dari configs ke constant. Constant sendiri sesuai dengan namanya itu berisi sebuah data-data yang konstan. Itu bisa berupa array, objek, ataupun string langsung. Contohnya di dalam arrays ini kita punya array dengan nama sort by. Yang isinya hanya ada low high dan high low. Kenapa kita simpan di sini? Supaya kita tidak perlu menuliskan array ini di setiap halaman ataupun komponen yang membutuhkan array ini. Kita cukup panggil sort by. Ini adalah salah satu contoh konstan. Contoh lainnya kita buka di storage key. Storage key kita gunakan untuk penamaan di dalam machine storage supaya kita tidak melakukan kesalahan, sehingga kita cukup panggil. Contohnya di sini adalah hash visited onboarding. Kita tidak perlu mengetik hash visited onboarding seperti ini karena ini bisa menyebabkan kesalahan, tapi kita bisa panggil ini secara langsung. Nah, kita lanjut lagi dari konstan, masuk ke I18N atau internationalization. I18N ini adalah sebuah library yang digunakan untuk merubah wording sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh HP dari user. Contoh, apabila kita menggunakan pengaturan setting handphone dengan bahasa Indonesia, maka setiap I18N kamera akan menampilkan kamera, cancel menampilkan kembali, check connection menampilkan tidak ada koneksi. Namun apabila HP user tersebut menggunakan bahasa Inggris, secara otomatis wording yang kita gunakan, kamera menjadi kamera, cancel menjadi cancel, dan check connection menjadi no internet connection found. Seterusnya. Nah, kita lanjut ke redasser. Redasser di sini adalah root function untuk menggunakan Redux. Ini tidak akan kita bahas sekarang, akan kita bahas di selanjutnya. Selain redasser tadi, kita punya routers. Routers sama juga sesuai dengan namanya adalah sebuah function yang kita gunakan untuk melakukan routing. Atau misalnya kita ingin pindah antar screen atau penyimpanan nama screen. Seperti yang kita tahu, apabila kita memulai aplikasi, pertama kali dipanggil adalah app.js, di mana app.js sini memanggil router. Apabila kita tekan command klik di iOS atau control klik di router, ini kita akan mengarah ke indeks di dalam routers tadi. Sini kita lihat bahwa initial route name-nya adalah onboarding. Onboarding sendiri menampilkan onboarding stack. Onboarding stack ini apabila kita buka lagi,
kita tracing kembali, nah kita lihat dia ada dalam file stack navigator. Dalam stack navigator, onboarding tadi menampilkan screen onboarding. Yang apabila kita klik lagi, dia akan mengarah ke dalam screens. Ini kita bahas routers dulu sebelum kita beralih ke screens. Selain stack itu tadi ada juga drawer navigator dan juga tab navigator. Nah, kita lanjut ke dalam screen yang tadi sudah kita sempat bahas sedikit. Nah, ini contoh screen onboarding. Dalam pembuatannya mirip dengan komponen, itu ada folder test, komponen.js, index.js, dan styles. Dan setiap file fungsinya sama seperti kita menulis komponen yang sebelumnya. Nah, di sini dalam komponen.js kita lihat dia melakukan rendering sebuah button di mana title-nya sebut title, yaitu seperti ini. Nah, di sini apabila kita rubah, contoh ini menjadi judul, dan kita running, judul dari title tersebut akan berubah. Menandakan bahwa ini adalah sebuah screen onboarding yang pertama kali diakses oleh mobile tersebut adalah onboarding. Nah, kita lanjut lagi dari screen ke store. Store sendiri sama seperti Redux sebelumnya, ini adalah sebuah root yang digunakan untuk panggil Redux, karena kita bahas selanjutnya. Dan kemudian ada styles. Styles berisi colors dan index, di mana color sendiri sesuai namanya berisi warna-warna yang bisa kita gunakan secara bebas. Jadi kita tidak perlu lagi menulis, contohnya untuk green, kita tidak perlu menulis hashtag EN0F AEB, tapi cukup green.green10. Itu juga yang lainnya. Selain colors, kita punya index di sini juga menyimpan warna dan font family dan juga font size. Mana di sini misalnya bisa kita lihat font primary regular atau quicksand regular. Ini bisa kita rubah sesuai dengan proyekan yang kita gunakan. Apabila dari proyekan kita membutuhkan font family dengan nama Ubuntu regular, kita bisa ganti dan install. Nah, dan juga di sini ada font size dan sudah ada di bundling seperti ini. Contoh apabila kita ingin menggunakan font headline 1 primary, berarti yang dipanggil adalah font primary light dan juga font size headline 1 yang ukurannya adalah 96. Nah, di sini yang kita panggil bukan lagi font size ataupun font family, tapi lebih tepatnya bundling yang sudah ada font family dan font size-nya. Selanjutnya kita beralih folder terakhir yaitu utils. Utils berisi function yang kita gunakan secara umum, atau bisa dikatakan secara global. Contohnya kita lihat di out.js, kita punya sebuah function yang namanya login. Di function login ini dilakukan try and catch, itu dia melakukan hit API, endpoint login. Jadi apabila kita memiliki halaman login dan ingin memanggil function login, kita tidak perlu lagi memanggil endpoint ataupun menuliskan try and catch-nya di dalam screen tersebut, tapi cukup memanggil function login saja bersama parameter yang dibutuhkan. Nah, selain out, di sini kita punya cukup banyak. Yang pertama ini untuk caching, mungkin secara detailnya tidak akan saya jelaskan sekarang. Dan juga ada check bandwidth, dimension, storage, token, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup itu saja penjelasan secara singkat mengenai apa saja yang ada dalam Codebase. Mungkin apabila teman-teman ingin bertanya,
bisa tulis di komentar di bawah. Akan kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali.